Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Institut Agama Islam Negeri IAIN Bone, Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Kelompok 1 Semester 5. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Evelyn Satria Salam S. Kami dari kelompok 9 terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam mengerjakan tugas dengan judul pendekatan pakem, pendekatan paikem, dan pendekatan inquiry. Sebelum kita masuk dalam pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri Wafik Asisa dengan NIM 862322020016. Selanjutnya, Anna Karnikova dengan NIM 862322020033. Selanjutnya, Nurhandiani dengan NIM 862322020031. Dan yang terakhir, Jumatul Muhtadin dengan NIM 862322019083. Pembahasan pertama terkait dengan model pakem. Pengertian pakem. Pakem adalah sebuah strategi pendekatan introduksional yang memungkinkan peserta didik mengerjakan kegiatan beragam untuk mengembangkan keterampilan, sikap, dan pemahaman kegiatan dalam penekanan belajar sambil bekerja secara mandiri. Kemudian, pakem merupakan akronis dari pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan. Adapun menurut para ahli, Rusman mengatakan bahwa pakem merupakan model pembelajaran dan menjadi pedoman dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Adapun ciri-ciri pakem menurut para ahli, yaitu Wahidin menjelaskan ciri-ciri pakem adalah 1. Pembelajarannya mengaktifkan siswa. Yang kedua, mendorong kreativitas siswa dan guru. Yang ketiga, pembelajarannya efektif. Dan yang keempat, pembelajarannya menyenangi siswa. Adapun yang harus diperhatikan guru dalam penerapan pakem, yaitu memahami sifat yang dimiliki siswa mengenai secara perorangan, kemudian memanfaatkan perilaku siswa dalam pengorganisasian belajar, kemudian mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah. Kemudian mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar menarik, memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, kemudian memberikan umpan baik yang untuk meningkatkan kegiatan belajar, kemudian memberagakan antara aktif fisik dan aktif mental. Kemudian selanjutnya yaitu prinsip dan penerapan pakem. Prinsip ini melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran, kemudian memberikan kesempatan yang kuat kepada siswa yang berkarya, kemudian memastikan siswa menguasai indikator kompetensi dasar yang diharapkan, kemudian membuat suasana fisik dan psikologis yang menyenangkan. Adapun tujuan pakem. Menurut para ahli, Rusman, tujuan pakem ini terdapatnya perubahan paradigma di bidang pendidikan. Dediknas bahwa pendidikan di Indonesia saat ini sudah beranjak dari yang pertama schooling menjadi learning, yang kedua introduktif menjadi fasilitatif, yang ketiga government role menjadi community role, yang keempat sentralistik menjadi desentralistik. Dediknas menjelaskan bahwa tujuan pakem adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan menyiapkan pilihan, pengetahuan, dan sikap untuk persiapan kehidupan masa depannya.
Nah, selanjutnya keunggulan pakem. Menurut Hilmi, pakem merupakan pembelajaran yang mengembangkan kecakapan hidup. Yang pertama, dalam pakem, siswa belajar kerjasama. Yang kedua, pakem mendorong siswa menghasilkan karya kreatif. Yang ketiga, pakem mendorong siswa untuk terus maju mencapai kesuksesan. Yang keempat, pakem menghargai potensi semua siswa. Dan yang kelima, program untuk meningkatkan pakem di sekolah harus ditingkatkan kuantitasnya dan kualitasnya. Nah, adapun kekurangan dari pakem, ini juga menurut Hilmi. Yang pertama, perbedaan individual siswa belum diperhatikan, termasuk jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan, kurang pintar atau pintar, dan sosial ekonomi tinggi maupun rendah. Yang kedua, pembelajaran belum membelajarkan kecakapan hidup. Yang ketiga, siswa masih dari segi pengaturan tempat duduk. Kegiatan yang dilakukan siswa seringkali belum mencerminkan belajar yang kooperatif yang benar. Yang keempat, guru belum memperoleh kesempatan menyaksikan pembelajaran pakem yang baik. Yang kelima, pembelajaran masih sering berupa pengisian lembar kerja siswa. Nah, selanjutnya perlu kita ketahui alasan penerapan pakem. Sekurang-kurangnya ada 2 alasan mengapa pembelajaran pakem diterapkan di Indonesia. Nah, yang pertama, pakem lebih memungkinkan peserta didik dan guru sama-sama aktif terlibat dalam pembelajaran. Selama ini, kita hanya mengenal pembelajaran model ceramah yang dinilai hanya guru yang aktif, sementara peserta didiknya pasif, sehingga pembelajaran dinilai menjemukan, kurang menarik, dan tidak menyenangkan. Yang kedua, pakem lebih memungkinkan baik peserta didik maupun guru sama-sama kreatif. Guru berupaya kreatif mencoba berbagai cara melibatkan semua peserta didik dalam pembelajaran. Sementara peserta didik juga dituntut kreatif dalam berinteraksi dengan teman, guru maupun bahan ajar dengan segala alat bantunya, sehingga pada akhirnya hasil pembelajaran dapat meningkat. Nah, selanjutnya adapun kriteria pemilihan bahan ajar. Pemilihan bahan ajar sangat penting dalam proses mengajar pembelajaran. Dalam menggunakan pakem, guru menyesuaikan bahan dan kegiatan belajar sesuai dengan kemampuan siswa. Bahan ajar disesuaikan dengan kemampuan kelompok tersebut. Tugas perbaikan atau pengayaan diberikan kepada peserta didik. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran PAIKEM. Pendekatan PAIKEM adalah sebuah strategi dan terobosan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk mengerjakan kegiatan yang beragam dalam rangka mengembangkan keterampilan dan pemahamannya. Dalam penekanan peserta didik belajar sambil bekerja, sementara guru menggunakan berbagai sumber dan alat bantu belajar termasuk pemanfaatan lingkungan supaya pembelajaran agar lebih menarik dan lebih efektif. Nah, baik pendekatan PAIKEM sebagai sebuah strategi pembelajaran yang pertama yaitu aktif. Pembelajaran aktif adalah bahwa dalam pembelajaran peserta didik aktif secara fisik dan mental dalam hal mengemukakan penalaran atau alasannya. Yang kedua yaitu inovatif. Pembelajaran inovatif dapat dilakukan dengan cara mengadaptasi model-model pembelajaran yang menyenangkan yang bisa membuat siswa terbebas dari kejenuhan-kejenuhan pembelajaran. Yang ketiga yaitu kreatif. Pembelajaran kreatif menekankan pada pengembangan kreativitas, baik pengembangan kemampuan imajinasi dan daya cipta, dan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kreatif. Yang keempat yaitu efektif. Aspek efektivitas pembelajaran merupakan kriteria penting dalam setiap pembelajaran. Suatu pembelajaran disebut efektif manakala pembelajaran tersebut telah mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima yaitu menyenangkan. Pembelajaran menyenangkan merupakan pembelajaran yang didesain sedemikian rupa sehingga memberikan suasana penuh keceriaan, menyenangkan, dan yang paling utama tidak membosankan peserta didik.
Nah, baik selanjutnya yaitu prinsip-prinsip PAIKM dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu mengalami. Peserta didik terlibat secara aktif, baik fisik maupun mental. Yang kedua yaitu komunikasi. Nah, di mana kegiatan pembelajaran memungkinkan terjadinya komunikasi antara guru dan peserta didik. Yang ketiga yaitu interaksi. Kegiatan pembelajaran memungkinkan terjadinya interaksi antara guru dengan muridnya. Yang keempat yaitu refleksi. Kegiatan pembelajaran memungkinkan peserta didik memikirkan kembali apa yang telah dilakukannya. Selanjutnya yaitu penerapan strategi pembelajaran PAIKM dapat dilakukan, yaitu di mana guru berusaha untuk membangkitkan semangat dengan menggunakan berbagai alat bantu. Misalnya, menggunakan lingkungan sebagai salah satu sumber belajar yang dapat diolah sedemikian rupa sehingga dapat memberikan suasana pembelajaran yang lebih menarik, menyenangkan dan sesuai dengan kompetisi siswa yang ingin dicapai. Yang kedua, guru mengatur kelas sedemikian rupa agar lebih kondusif untuk situasi pembelajaran dan membuat siswa merasa betah di kelasnya. Nah, selanjutnya yaitu contoh beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru dalam pelaksanaan strategi PAIKM, di mana guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menceritakan pengalamannya sehari-hari. Guru memberikan contoh aplikasi nyata dalam kehidupan sehari-hari dari materi pembelajaran yang sedang diterangkan. Nah, selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembelajaran model PAIKM. Yang pertama, memahami sifat yang dimiliki anak. Yang kedua, mengenal anak secara perorangan. Yang ketiga, memanfaatkan perilaku anak dalam perorganisasian belajar. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah. Yang kelima, mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik. Nah, selanjutnya model pembelajaran inquiry. Metode inquiry merupakan metode pembelajaran di mana seluruh kemampuan yang dimiliki siswa dipakai untuk mencari dan melakukan suatu penyelidikan secara sistematis, kritis, logis, dan analitis untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang sudah dirumuskan oleh siswa itu sendiri. Menurut Sanjaya, metode inquiry merupakan suatu metode pembelajaran yang lebih menekankan kepada suatu proses berpikir secara kritis dan analitis dalam upaya mencari dan menemukan sendiri jawaban atas suatu masalah yang dikemukakan. Nah, di sini terdapat 3 ciri utama strategi pembelajaran inquiry. Nah, yang pertama, strategi inquiry menekankan aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, strategi inquiry ini menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran. Yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri. Dan yang ketiga, tujuan dari penggunaan strategi inquiry ini adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Nah, selanjutnya yaitu prinsip pembelajaran inquiry ada 5 menurut Sanjaya, yaitu yang pertama, berorientasi pada pengembangan intelektual. Kriteria keberhasilan dari proses belajar menggunakan metode ini bukan ditentukan oleh sejauh mana siswa menguasai materi, namun sejauh mana siswa beraktivitas mencari dan menemukan sesuatu. Yang kedua yaitu prinsip interaksi, merupakan suatu proses pembelajaran. Guru mengarahkan siswa agar siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikirnya melalui interaksi mereka. Yang ketiga yaitu prinsip bertanya. Guru memiliki peran sebagai perannya, di mana pertanyaan tersebut bertujuan untuk meminta perhatian, melacak, mengembangkan kemampuan, dan menguji siswanya. Yang keempat ya, prinsip belajar untuk berpikir. Belajar merupakan suatu proses berpikir, yaitu proses mengembangkan potensi seluruh otak, baik otak kanan maupun otak kiri. Kemudian
Kemudian yang kelima yaitu prinsip keterbukaan belajar, merupakan suatu proses mencoba berbagai kemungkinan. Siswa perlu diberikan kebebasan untuk mencoba sesuai dengan perkembangan kemampuan logika dan nalarnya. Perkenalkan, nama saya Jumatul Muhtadi. Saya akan membahas tentang metode inquiry memiliki macam-macam jenis. Berikut merupakan jenis inquiry menurut Suryani, yaitu yang pertama, inquiry bebas. Itu merupakan proses inquiry di mana siswa diberi kebebasan menemukan permasalahan untuk diselidiki, menemukan dan menyelesaikan masalah secara mandiri, merancang prosedur atau langkah-langkah yang diperlukan. Adapun yang kedua, inquiry terbimbing, yaitu merupakan proses inquiry di mana siswa dituntut untuk menemukan konsep melalui petunjuk-petunjuk seperlunya, berupa pertanyaan-pertanyaan yang membimbing dari seorang guru. Ketiga, inquiry modifikasi, yaitu merupakan kolaborasi dari inquiry terbimbing dan inquiry bebas. Adapun menurut Trianto, terdapat langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran inquiry. Yang pertama, mengajukan pertanyaan atau permasalahan. Yang kedua, menemukan hipotesis. Dan yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, analisis data. Dan yang kelima, membuat kesimpulan. Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar saat ini merupakan pendekatan komunikatif dan fungsional. Pendekatan tersebut memungkinkan integrasi materi bidang studi yang lain yang ditetapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Inquiry menjadi model yang dapat dikembangkan untuk mengkolaborasikan muatan pelajaran lain ke dalam pelajaran bahasa Indonesia. Misalnya dalam pembelajaran IPA, siswa diminta melakukan cobaan secara inquiry. Laporan yang dikerjakan siswa dapat menjadi bagian dari muatan bahasa Indonesia.